Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi dari kelas AKS 2D, NIM 1955221151. Di sini saya akan menceritakan biografi Al-Hazini, pencetus teori gravitasi. Al-Hazini menyatakan, untuk setiap benda yang diketahui beratnya dan diletakkan pada jarak tertentu dari pusat semesta, gravitasinya bergantung kepada jaraknya dari pusat semesta. Karena alasan ini, gravitasi benda-benda berhubungan dengan jarak mereka dari pusat semesta. Nama lengkapnya adalah Abu Fath Al-Rahman Mansur Al-Hazini. Ia menjadi budak setelah dinasti Seljuk Turki berhasil menguasai wilayah kekuasaan kerajaan Konstantinopel. Al-Hazini dibawa ke Marv, sebuah kota metropolitan pada abad ke-12. Saat ini, Marv masuk wilayah Turkmenistan. Awalnya Al-Hazini bekerja sebagai pegawai di kerajaan Islam itu. Ia memiliki nasib baik. Pasalnya, sang majikan melihat potensi intelektual Al-Hazini. Lalu ia diberi kesempatan untuk belajar. Bahkan Al-Hazini dikirim untuk belajar kepada Omar Khayyam, seorang penyair dan ilmuwan besar pada masa itu. Al-Hazini belajar banyak hal, diantaranya matematika, sastra, filsafat, dan astronomi. Sedikit banyak, pikiran Al-Hazini dipengaruhi oleh sang guru, Omar Khayyam, Aristoteles, Archimedes, Ibnu Haytham, dan Al-Biruni. Al-Hazini dikenal memiliki otak yang brilian. Dari seorang budak, ia menjelma menjadi seorang ilmuwan yang memiliki pengaruh besar. Sampai-sampai pemikiran Al-Hazini berpengaruh kuat dalam pengembangan sains di Barat. Sedianya, Al-Hazini melahirkan banyak teori sains seperti metode ilmiah eksperimental dalam mekanik, perbedaan daya, massa dan berat, serta jarak gravitasi dan energi potensial gravitasi. Di antara karya Al-Hazini adalah Mizan al-Hikmah atau neraca kebijaksanaan dan Az-Zij as-Sanjari atau tabel Sanjari. Di buku Mizan al-Hikmah, Al-Hazini menjelaskan secara detail teori-teori yang dicetuskannya seperti prinsip-prinsip keseimbangan hidrostatis, mekanika, dan hidrostatika. Kitab yang terdiri dari 50 bab ini ditulis 1121 Masehi dan menjadi karya penting dalam bidang fisika Islam. Sementara Az-Zij as-Sanjari atau tabel Sanjari merupakan kitab yang mengulas tentang astronomi. Di sini Al-Hazini membahas tentang posisi 46 bintang dan menjelaskan jam air 24 jam yang diciptakan olehnya untuk kepentingan astronomi. Gravitasi bumi. Saat kita mendengar kata gravitasi, pasti yang ada di otak kita adalah Isaac Newton. Memang selama ini kita dijali dengan pengetahuan bahwa penemu teori gravitasi adalah Newton. Karena Newtonlah yang merumuskan dan membuat persamaan matematika tentang gambaran kerja gravitasi bumi. Namun, tahukah kita bahwa jauh sebelum Newton membuat teori gravitasi, ada seorang saintis muslim yang sudah mencetuskan dan menemukan teori gravitasi? Ya, dialah Al-Hazini. Dalam buku Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam, Al-Hazini meneliti dan menekuni secara mendalam tentang gravitasi pada abad ke-12. Sebuah konsep teori yang sebelumnya juga diajukan oleh Al-Biruni. Dengan demikian, Al-Hazini telah menemukan teori gravitasi jauh sebelum Newton melakukannya. Setelah melakukan beberapa eksperimen, Al-Hazini sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kuat gravitasi itu berubah sesuai dengan jarak antara benda yang jatuh dengan yang menariknya. Dengan kata lain, Al-Hazini menemukan fakta bahwa kekuatan gravitasi dipengaruhi oleh jarak antar dua benda. Memang, dalam beberapa literatur yang ada belum menemukan bukti
terbukti bahwa Al-Hazini telah membuat rumus matematika dan persamaan terkait dengan hubungan antar variabel tersebut. Namun yang pasti, dia telah menemukan variabel-variabel yang terkait dengan peristiwa gerak jatuh suatu benda karena gravitasi bumi. Baru pada abad ke-17, ilmuwan barat seperti Isaac Newton memformulasikan rumus-rumus matematika dan persamaan antar variabel dalam teori gravitasi tersebut. Jika demikian, maka Newton lebih pantas sebagai perumus teori gravitasi, sementara Al-Hazini sebagai pencetus teori gravitasi bumi. Amokhlison Rohmat. Itulah biografi dari Al-Hazini, pencetus teori gravitasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.